Di luar angkasa yang sangat luas, ada banyak sekali benda-benda langit. Ada planet besar seperti Jupiter, ada juga bintang raksasa yang bersinar terang. Selain benda-benda besar itu, ada juga batuan-batuan kecil yang melayang-layang bebas. Batuan ini ukurannya bermacam-macam, ada yang sekecil butiran pasir, ada juga yang sebesar mobil, atau bahkan rumah. Nah, batuan angkasa yang melayang-layang inilah yang kita sebut sebagai meteoroid. Mereka adalah pengembara sunyi di kegelapan antariksa, menunggu takdir membawa mereka ke suatu tempat. Meteoroid ini asalnya dari mana ya? Sebagian besar dari mereka adalah sisa-sisa dari pembentukan tata surya kita jutaan tahun yang lalu. Mereka seperti remah-remah kue yang tersisa setelah planet-planet selesai dibuat. Ada juga yang berasal dari pecahan asteroid yang saling bertabrakan di sabuk asteroid, yaitu sebuah wilayah di antara planet Mars dan Jupiter. Selain itu, beberapa meteoroid juga merupakan debu dan batuan yang terlepas dari ekor komet saat komet tersebut melintas dekat matahari. Jadi, mereka adalah potongan sejarah alam semesta yang sangat tua. Selama jutaan tahun, meteoroid ini hanya berkelana tanpa tujuan di ruang hampa. Mereka berputar-putar mengelilingi matahari, sama seperti planet kita, Bumi. Namun, jalur perjalanan atau orbit mereka kadang tidak stabil. Terkadang, jalur mereka bisa bersilangan dengan jalur planet lain. Bayangkan seperti mobil di jalan raya yang sangat besar dan sepi. Meteoroid ini terus melaju lurus atau berputar mengikuti lintasannya sendiri. Mereka terus bergerak dalam kecepatan yang sangat tinggi, melewati kegelapan dan dinginnya luar angkasa tanpa henti. Suatu saat, jalur perjalanan meteoroid ini bisa sangat dekat dengan planet kita. Karena bumi punya gaya gravitasi yang kuat, seperti magnet raksasa, meteoroid yang lewat terlalu dekat bisa tertarik. Gaya gravitasi bumi akan menarik batu angkasa itu keluar dari jalurnya, dan mulai membawanya menuju ke arah planet kita. Inilah awal dari sebuah perjalanan yang sangat mendebarkan bagi si batu angkasa. Perjalanan yang akan mengubahnya dari sebongkah batu dingin menjadi pertunjukan cahaya yang menakjubkan di langit malam kita. Setelah tertarik oleh gravitasi bumi, meteoroid tidak langsung jatuh begitu saja. Ia mulai bergerak semakin cepat, dan semakin cepat menuju planet kita. Kecepatannya bisa mencapai puluhan ribu kilometer per jam, jauh lebih cepat daripada pesawat jet tercepat sekalipun. Perjalanan ini memakan waktu, tergantung dari seberapa jauh posisi awalnya saat mulai tertarik. Batu angkasa ini seolah-olah sedang menuruni sebuah perosotan tak terlihat yang sangat panjang dan curam, dengan bumi sebagai kolam tujuannya di ujung sana. Saat mendekati bumi, meteoroid akan bertemu dengan lapisan pelindung planet kita yang disebut atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara tebal yang menyelimuti seluruh permukaan bumi, tempat kita bernapas setiap hari. Bagi kita, atmosfer sangat penting untuk kehidupan. Namun, bagi meteoroid yang datang dengan kecepatan super tinggi, atmosfer ini seperti sebuah dinding yang sangat tebal. Memasuki atmosfer adalah tantangan terbesar bagi si batu angkasa dalam perjalanannya yang panjang dari kegelapan ruang angkasa. Bayangkan kamu berlari sangat kencang, lalu mencoba menembus tirai yang sangat tebal. Pasti akan ada gesekan, bukan? Hal yang sama terjadi pada meteoroid. Ketika ia menghantam lapisan atas atmosfer, terjadi gesekan yang luar biasa kuat antara permukaan batu dengan molekul-molekul udara. Gesekan ini tidak seperti gesekan biasa yang kita rasakan. Karena kecepatannya yang sangat ekstrem, gesekan tersebut menghasilkan panas yang luar biasa tinggi, bahkan bisa mencapai ribuan derajat Celcius. Panas yang hebat inilah yang menjadi kunci dari fenomena selanjutnya. Batu yang tadinya dingin membeku di luar angkasa, kini mulai memanas dengan sangat cepat. Permukaannya mulai meleleh dan terbakar hebat. Proses ini mengubah meteoroid yang gelap dan tak terlihat menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Ia tidak lagi menjadi batu biasa, melainkan berubah menjadi bola api yang menyala terang benderang, siap untuk menampilkan pertunjukan cahaya yang spektakuler bagi siapa saja yang beruntung melihatnya dari bawah. Ketika meteoroid mulai terbakar karena gesekan dengan atmosfer, saat itulah ia berganti nama menjadi meteor. Meteor adalah sebutan untuk jejak cahaya terang yang kita lihat di langit, yang sering kita sebut sebagai bintang jatuh. Jadi bintang jatuh sebenarnya bukanlah bintang sungguhan yang jatuh dari langit, melainkan sebuah batu angkasa yang sedang terbakar saat melintasi atmosfer bumi.
Cahaya terang itu dihasilkan oleh udara panas di sekitar batu yang berpijar, yes, bukan dari batunya sendiri yang menyala seperti lampu. Gesekan hebat dengan udara tidak hanya membuat meteor menjadi panas, tetapi juga membuatnya semakin lambat. Atmosfer seolah-olah menjadi rem raksasa yang mencoba menghentikan lajunya. Selain itu, tekanan udara yang sangat kuat di bagian depan meteor membuatnya tertekan hebat. Akibatnya, sebagian besar meteor akan pecah berkeping-keping menjadi bagian yang lebih kecil saat melesat menembus langit. Proses ini membuat pertunjukan cahayanya semakin menarik, terkadang terlihat seperti kembang api alami yang meledak di angkasa. Kebanyakan meteor berukuran kecil, mungkin hanya sebesar kerikil atau bahkan sebutir pasir. Karena ukurannya yang mungil, mereka akan terbakar habis seluruhnya di atmosfer sebelum sempat mencapai permukaan tanah. Panas yang ekstrem akan menguapkan seluruh bagian batu tersebut menjadi debu-debu halus yang kemudian menyebar di lapisan atmosfer atas. Inilah alasan mengapa kita sering melihat bintang jatuh, tetapi sangat jarang menemukan batunya. Mereka sudah musnah di tengah perjalanan yang berapi-api. Namun, bagaimana jika meteoroid aslinya berukuran cukup besar, misalnya sebesar bola basket atau mobil? Meskipun sebagian besar masanya akan terbakar selama perjalanan menembus atmosfer, ada kemungkinan bagian intinya yang padat tidak habis terbakar. Potongan sisa inilah yang berhasil selamat dari perjalanan maut dan terus melaju ke bawah. Bagian sisa yang kuat ini akan terus jatuh, melewati awan, dan akhirnya mendarat di permukaan bumi, entah itu di daratan atau di lautan. Jika ada sisa meteor yang berhasil mendarat di permukaan bumi, batu tersebut akan kembali berganti nama. Kini, ia disebut meteorit. Jadi, urutannya adalah meteoroid di luar angkasa, meteor cahaya di atmosfer, dan meteorit batu yang sampai di tanah. Menemukan meteorit adalah hal yang sangat langka dan istimewa. Batu ini adalah tamu dari luar angkasa, membawa potongan informasi tentang tata surya yang berusia miliaran tahun. Para ilmuwan sangat suka meneliti meteorit untuk belajar lebih banyak tentang asal-usul planet kita. Di Indonesia, ternyata pernah ada beberapa kejadian jatuhnya meteorit yang cukup terkenal loh. Salah satu yang paling heboh terjadi pada bulan April tahun 1984 di daerah Prambanan, Jawa Tengah. Saat itu warga dikejutkan oleh suara dentuman keras seperti ledakan bom yang diikuti oleh jatuhnya sebuah batu dari langit. Batu seberat sekitar 3 kg itu kemudian ditemukan dan menjadi sangat terkenal. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Indonesia juga menjadi salah satu tempat pendaratan bagi tamu-tamu dari luar angkasa ini. Fakta menarik lainnya datang dari Sumatera Utara pada tahun 2020. Seorang warga bernama Joshua Hutagalung menemukan sebuah batu meteorit yang jatuh menembus atap rumahnya di Kolang, Tapanuli Tengah. Batu seberat lebih dari 2 kg ini diperkirakan sangat berharga karena jenisnya yang langka, yaitu kondrit berkarbon Cm1/2, yang diyakini mengandung bahan-bahan penyusun kehidupan purba. Kisah ini menjadi berita internasional dan mengingatkan kita bahwa kapan saja, di mana saja, kita bisa kedatangan tamu tak diundang dari ruang angkasa. Jadi, perjalanan sebuah batu meteor sangatlah panjang dan penuh tantangan. Dari sebuah meteoroid dingin di kegelapan antariksa, ia berubah menjadi meteor yang berpijar terang di langit, dan jika beruntung, ia akan mendarat di bumi sebagai meteorit yang berharga. Setiap kali teman-teman melihat bintang jatuh, ingatlah bahwa itu adalah pertunjukan terakhir dari seorang pengembara antariksa yang sedang mengakhiri perjalanannya yang luar biasa menuju planet kita yang indah ini.